Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Niken Armanda Juliansi SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 611252267 di LPTK Universitas PGRI Pontianak, asal sekolah SMP Negeri 1 Sarolangun, Provinsi Jambi. Program studi bimbingan konseling. Hari ini, Senin 17 November 2025, saya akan melaksanakan praktik layanan klasikal kepada kelas 8 yang bertema Bijak Bermedia Sosial Mencegah Cyberbullying dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya. Demikianlah perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul uqdata li lisani yafqahu qawli rabbil zidni ilman warzuqni fahman taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim, amin. Oke, baiklah. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, baiklah. Nah, di sini kita akan belajar tentang bullying. Sebelumnya itu, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, ada yang ingat pelajaran kita pada minggu belakang tentang cyberbullying apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bullying, apa itu bullying, bentuk-bentuk bullying, dan dampak bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan disengaja dan berulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasikan orang lain. Bentuk-bentuk bullying, fisik, memukul, verbal, menghina atau mengejek, sosial, mengucilkan, siber, menindas. Dampak bullying dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikis korban secara berkepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti di sini udah pada tahu semua ya tentang bully ya? Oke, baiklah, berarti masih pada ingat ya. Nah, di sini kita akan melakukan ice breaking dulu biar kalian tambah semangat. Yuk kita berdiri semua yuk. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Lang, enggak fokus ya. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video bertentang dengan bully. Di sini kita akan menonton sama-sama. Tolong disimak ya semuanya ya. Yo, Bu. Oke, Cyberbullying merupakan perundungan atau perilaku agresif yang dilakukan kepada orang lain secara terus-menerus dalam waktu yang lama melalui media sosial. Perundungan tersendiri dapat terjadi di dunia nyata yang disebut dengan bullying dan di dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Berikut adalah perbedaan antara bullying dan cyberbullying. Bullying terjadi pada waktu dan tempat tertentu atau terbatas, misalnya di sekolah. Sedangkan cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada bullying, pelaku juga bisa dapat langsung diketahui karena kita melihat langsung pelakunya. Sedangkan pada cyberbullying,
pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga sulit untuk dilacak dan diketahui. Pada kasus bullying dunia nyata, biasanya korban tidak berani melapor karena takut akan terjadinya tindakan pembalasan. Sedang pada cyberbullying, korban dapat melakukan report akun pada media sosial yang digunakan untuk melakukan cyberbullying. Selain itu, pelaku dapat melihat dampak bullying pada korban secara langsung pada perundungan dunia nyata. Sedangkan pada perundungan dunia maya, pelaku tidak dapat melihat dampak cyberbullying pada korban secara langsung. Hukum di Indonesia juga memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak kejahatan ini. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan perubahannya. Sekarang kami telah mempelajari tentang materi cyberbullying. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuanmu, mari kita sama-sama berlatih untuk memecahkan tantangan berikut ini. Berdasarkan data dari Center for Digital Society per Agustus 2021, terdapat setidaknya 43,35% peserta didik dengan rentang usia 13-18 tahun menjadi korban cyberbullying dan 38,41% menjadi pelakunya. Tingginya kasus tersebut dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan generasi muda. Oleh karena itu, kita perlu mencegah perilaku cyberbullying. Sekarang, buatlah poster digital yang berisi tentang perilaku cyberbullying dan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, berilah ajakan yang bersifat persuasif pada postermu agar setiap orang ikut serta menerapkan perilaku anti-bullying. Unggahlah poster tersebut di media sosial seperti Instagram maupun Facebook, kemudian kirimkan tautannya kepada guru dan teman-teman. Nah, di sini tadi kita sudah menonton ya semuanya. Apa itu cyberbullying tadi sudah dijelaskan di video. Sedikit Ibu menjelaskan terlebih dahulu juga tentang cyberbullying itu adalah tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital atau dunia maya. Seperti media sosial, chat, email, dan forum daring. Pelaku biasanya menggunakan teknologi untuk apa, Nak? Untuk menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Contohnya seperti apa, Nak? Contohnya seperti mengirim pesan menghina atau mengancam lewat media sosial. Contohnya seperti apa? Facebook, Twitter, WA, Instagram, TikTok. Yang kedua, menyebarkan foto pribadi orang lain tanpa izin. Misalnya apa? Contohnya? Sepertinya aib kita. Terus, apalagi? Mengirim foto yang tidak ya. Yang ketiga, membuat akun palsu untuk mempermalukan seseorang. Contohnya seperti membuat akun fake, terus membuat nomor yang tidak dikenal. Itu langsung diblokir ya, Nak ya. Ya, Bu. Terus yang kedua, bentuk-bentuk cyberbullying, yaitu yang pertama ada framing. Contoh dari cyberbullying dari framing adalah perang komentar atau kata-kata kasar di media sosial. Yang kedua, pelecehan. Contohnya yaitu mengirim pesan, menghina, atau berulang-ulang mengejek, menjelekkan orang lain. Yang ketiga, fitnah. Contoh dari itu menyebutkan berita hoaks atau bohong maupun foto yang tidak benar. Yang keempat, outing. Contohnya adalah menyebarkan rahasia pribadi seseorang tanpa izin. Yang kelima, exclusion. Contohnya yaitu mengeluarkan seseorang dari grup online dengan sengaja untuk membuatnya terisolasi. Yang keenam, impersonation adalah yang dimana contoh itu adalah menyamar menjadi orang lain untuk merusak nama baik. Oke, selanjutnya dampak psikologis dan sosial bully. Cyberbully dapat menimbulkan dampak serius baik bagi korban maupun Pelaku. Contoh dari dampak bagi korban apa, Nak? Yang pertama, Merasa sedih, takut, malu, marah, dan stres. Yang kedua,
Menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga, Menurutnya semangat belajar dan prestasi sekolah. yang keempat, dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan mental atau keinginan menyakiti diri Sendiri. Yang kedua, dampak bagi pelaku contohnya adalah dijauhi teman-teman dan mendapat Sanksi. sanksi. Yang kedua, bisa terkena sanksi hukum. Berarti di sini sudah mendapat sanksi hukum ya nak ya, yang dimana bully tadi bisa terkena hukum karena cyberbully ini termasuk tindakan kejahatan digital. Yang ketiga, menumbuhkan karakter negatif seperti sombong, tidak empati dan agresif. Contohnya seperti apa nak? Seperti sombong? Termasuk ya etika, tata bicara, sopan Santun. Tidak empati. Contohnya seperti apa? Tidak memperhatikan orang lain. Agresif. Contoh agresif apa? Ayo. Contoh agresif apa? Contoh agresif itu seperti kayak dia mau semena-mena sama kita ya nak ya. Itu agresif ya nak ya. Yang kedua itu selanjutnya cara mencegah dan menanggulangi cyberbully. Langkah pertama ada gunakan media sosial dengan bijak dan sopan ya nak ya. Yang kedua, jangan mudah menyebarkan informasi pribadi atau berita yang belum pasti. Yang ketiga, hargai perasaan dan privasi orang lain. Yang keempat, blokir dan laporkan akun yang melakukan perundungan. Nah, berarti jika ada akun yang palsu, silakan kalian blokir. Yang kelima, jangan membalas laku dengan cara yang sama. Artinya kita harus sabar karena kita tidak boleh gegabah. Tidak boleh dendam ya nak ya. Yang keenam, ceritakan kepada guru BK, orang tua, teman terpercaya jika menjadi korban. Berarti kalian bisa nih cerita sama ibu, sama orang tua kalian, atau kalian punya teman kan? Karena kan zaman Gen Z ya, pasti punya teman kan yang terpercaya. Nah, itu harus ada orang yang terpercaya. Langkah penanggulangannya yaitu yang pertama, simpan bukti atau screenshot sebagai laporan. Yang kedua, laporkan ke pihak berwenang atau platform media sosial. Yang ketiga, dapatkan dukungan moral dari orang-orang terdekat. Selanjutnya, etika berkomunikasi di dunia maya. Agar terhindar dari konflik dan perundungan digital, ikutilah etika dalam berinternet. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung. Yang kedua, hargai privasi dan pendapat orang lain. Yang ketiga, verifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang keempat, hindari komentar negatif, ejekan atau sindiran. Yang kelima, gunakan media sosial untuk hal positif. Seperti berbagi ilmu, kreativitas, dan inspirasi. Yang terakhir, ingat prinsip. Apa yang kamu tulis di dunia maya mencerminkan dirimu di dunia nyata. Yang selanjutnya, nih ada lembar kerja, silakan kalian isi. Ya, ibu bagiin per kelompok. Tolong kalian isi. Tadi sudah menonton video ini ya tentang bully ya. Ya Bu. 4 orang ya. Lagi. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup Bu. 5 orang ya. 2 lagi. Berapa orang kamu? 5 ya. Berapa tuh? Silakan diisi dengan cara sendiri-sendiri. Tidak boleh ribut ya.
Berapa orang, Nak? Hmm. Oke. Silakan isi ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan isi. Kenapa kamu nggak ada pena ya? Silakan isi. Kenapa? Kenapa? Silakan kerjain ya. Buat nama sama kelas 8 semua ya. Iya, Bu. Jangan asal isi, namanya juga nggak boleh coret-coret basing ya, terserah. Nama sama kelas. Ibu, Ya? Sudah? sudah, Bu. Oke. Ayo yang lain ditunggu. Ayo nggak boleh nyontek ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Tadi udah nonton tuh videonya. Dicermati, ditelaah, diperhatikan video tersebut. Kalau pernah dibully, bilang ya. Bilang iya ya di situ nanti ya. Tugas 2-nya jangan lupa diisi tuh. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Tugas 1 yang itu diisi ya, jangan lupa. Ini jangan lupa diisi. Ya? Sudah? Kelompok 1 ya, kelompok ya. Terima kasih. Ayo, dikerjakan. Udah? Dua orang ya. Ayo ditunggu yang lain. Ya. Sudah. Kelompok 4 ya.
Hmm. Ayo, yang lain ditunggu. Ya. Terus. Terus. Udah. Ayo, ditunggu 9 lagi. Berapa orang lagi? Satu. Iya. Sama-sama. Berapa orang lagi, Nak? Oke. Nih, penanya. Di sana udah? Belum ya? Bentar ya, Nak. Cukup itu. Cukup. Berapa orang? 5 ya. 5. Sudah? Tempat di depan, Nak. Berapa tuh? Bagus-bagus, Nak. Sudah? Sudah. Hah? Ya. Nama. Ini namanya mana, Nak? Sudah? Oh iya. Kalian baru ngumpul kan? Berapa orang ini? 5. Tuh, 2. Sudah? Sudah, Nak? Sudah, silakan kumpul ya. Di sini. Oke ya. Udah. 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 Udah.
Sudah nak ya. Dan ya, tinggal nama aja ya. Sudah. Namanya? Nama sama kelas yang lupa. Ayo, cepat. Udah ya, tinggal nama ya. Namanya? Sudah? Sudah nak? Udah ya? Udah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Semuanya sudah selesai. Ibu minta perwakilan saja ya. Dari kelompok. Sebentar ya. Ibu minta satu perwakilan dari kelompok. Tolong berikan satu contoh dampak dari bully. Ayo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1? Kelompok 2? Ya, kelompok 2. Dampak dari bullying, Bu. Iya. Dampak dari bullying itu bisa menyebabkan kita Iya. bisa menyebabkan terjadinya itu secara berkepanjangan. Terus bisa juga mengakibatkan korban itu sakit. Sakit ya. Oke, terima kasih anak ya. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita penutupan, ada yang ibu mau tanya nih tentang dari bully tadi, refleksi ya kita ya terakhir ya. Nah, dari pelajaran ini yang telah kita pelajari hari ini, manfaat apa yang kalian dapatkan setelah membahas materi yang sudah ibu berikan layanan tentang bully? Bisa menyadarkan diri kita, Bu. Menyadarkan diri kita ya. Tidak melakukan tindakan bullying. Ya, melakukan bully ya. Oke, semuanya sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham ya. Baiklah, mungkin pelajaran kita sampai di sini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. Tunggu teman-temannya ya. Sudah semua? Ayo ketua kelas memimpin doa nak. Alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamhil min khairin. Ya Fattah ya alim. Ifta barik lana ya karim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Mungkin ibu rasa cukup sampai di sini. Yuk, silakan pulang. Hati ya di jalan. Ya, Bu. Hati ya di jalan.